Shalom, puji nama Tuhan, damai di hati. Kita berterima kasih. Ya memang saya sengaja keluar jam begini karena tadi dingin sekali kan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengar dan menerima kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam perjalanan kehidupan kami. Orang-orang yang terus dan tetap percaya kepada Tuhan. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau. Di sorga dan di bumi hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa. Kami mendengar dan menerima kebenaran firman Allah dan mari Tuhan tolong. Biar mata hati kami semua benar-benar menjadi mata hati yang jernih. Untuk bisa menangkap dan memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam perjalanan hidup masing-masing. Dalam nama Yesus urapan baru mengalir untuk hamba, untuk semua umat-Mu. Kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka kebenaran firman Allah yang diambil dari dalam Matius ya. Kita akan melihat Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Ayat yang tidak asing lagi untuk semua orang percaya kalau dia rajin untuk baca Alkitab ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oh haleluya. Jadi ayat yang ada seperti kata saya tadi, tidak asing untuk orang percaya yang suka membaca firman Allah. Bahkan mungkin ayat firman Allah ini sudah menjadi ayat hafalan, bahkan di luar kepala. Tanpa lihat Alkitab sudah dihafal dan terhafal. Nah saudara sekalian, ini adalah ajakan daripada Tuhan Yesus. Waktu dia ada di muka bumi, dia melayani sekian banyak orang. Dan ada begitu banyak orang yang datang kepadanya. Dan salah satu hal yang dia nyatakan bagi setiap orang, dia mengajak, yaitu marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mengapa Tuhan memanggil orang-orang yang ada? Dia tidak memanggil orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya pangkat, atau orang-orang yang terpandang secara ukuran manusia. Tetapi ini umum. Dia tidak nyatakan ada ketetapan di sana, yang mana hanya khusus orang-orang ini. Tetapi dia menyatakan dan menghimbau, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi masalah ini itu ada dalam hidup setiap orang mengalami keadaan yang merasa begitu berat dalam kehidupan yang ada. Jadi kalau masalah seperti itu tidak hanya orang-orang tertentu ya, semua orang pasti dalam perjalanan hidupnya mengalami permasalahan hidup seperti ini. Makanya dia memanggil agar orang-orang yang mengalami keadaan yang demikian harus datang kepadanya. Dia tidak katakan begini, oh pergilah kalian kepada dukun, pergilah kalian kepada orang pintar. Tidak. Tetapi dia memanggil, marilah datanglah kepadaku semua yang berbeban berat dan yang letih lesu. Jadi orang-orang yang demikian
Dia panggil. Mengapa dia panggil? Dia panggil karena dia merasa sayang. Karena dia ingin menunjukkan baginya ada persediaan untuk membuat mata hati seseorang bisa mengalami ketenangan, bisa mengalami kelegaan, bisa mengalami kenyamanan, karena hanya dialah sumber yang namanya ketenangan. Saudara, sejauh mana engkau berjuang di muka bumi ini untuk menggapai yang namanya pertolongan, engkau tidak mendapat pertolongan seperti yang diberikan oleh Tuhan. Sebab sehebat-hebatnya manusia yang ada di muka bumi ini, siapapun, dia tidak bisa menolong yang namanya manusia secara supranatural. Apalagi instan, saudara. Tidak. Yang bisa melakukannya, yang bisa menolong, yang bisa mengerjakan seperti itu hanyalah Tuhan satu-satunya. Makanya dia panggil. Yang jelas orang-orang yang ada harus ada perjuangan untuk mendatangi dia. Nah, perjuangannya seperti apa? Yaitu datang kepadanya dengan cara apa? Memperhatikan firman-Nya, membaca firman-Nya, melakukan firman-Nya, dan selain itu berdoa. Maka apa yang diinginkan oleh setiap orang pasti akan menemukannya, karena dia yang panggil. Dia yang panggil, dia tidak menyuruh kepada siapa-siapa. Tidak, tetapi dia memanggil. Karena sumber pertolongan secara sempurna yang bisa meneguhkan hati seseorang hanyalah dia satu-satunya. Nah, saudara sekalian, di saat engkau datang kepadanya, maka janjinya beban berat, keletihan, kelesuan, kepenatan, kelelahan yang engkau alami, dia akan ganti dengan apa? Kelegaan. Ini kan luar biasa. Bagaimanapun manusia hidup di muka bumi ini, sekalipun dia bergelimang harta, saudara, ini harta tidak menjamin seseorang untuk dia menjadi lega. Tetapi ketika dia ada bersama dengan Tuhan, dia punya hubungan dengan Tuhan, bagaimanapun keberadaan hidupnya, sesederhana seperti apa, kalau dia mengenal Tuhan dan dia terus datang kepadanya, maka dia merasa aman-aman saja. Dia merasa hidup ini cukup. Karena jaminan yang paling kuat dalam hidup setiap orang itu adalah kenyamanan hati, saudara. Kenyamanan hati. Ya. Semua orang butuh yang namanya harta. Tetapi bukan ini yang membuat manusia nyaman. Harta diperlukan, uang diperlukan, fasilitas diperlukan. Tetapi lebih daripada itu, alangkah baiknya kehidupan setiap orang itu ada bersama dengan Tuhan. Sehingga sekalipun engkau ada dalam keadaan kelimpahan, engkau tidak mengalami rasa kosong, rasa hampa. Tetapi sebaliknya, engkau merasakan nikmatnya kehidupan yang ada. Karena apa? Ada bersama dengan Tuhan. Jadi kalau dia memanggil seseorang, berarti ada sesuatu yang dia lakukan. Bukan dia memanggil lalu orang tidak mau datang kepadanya. Harus datang, berjuang untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebab mana mungkin orang yang dia sudah katakan, sudah himbau, marilah semua orang, tidak terkecuali toh. Semua, berarti mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak yang sudah bisa merasakan bagaimana keadaan hidup yang ada, harus datang kepadanya. Maka di posisi itu dia akan melakukan sesuatu yang paling pokok membuat manusia itu merasa aman. Ya, ini namanya kelegaan. Oh, ini luar biasa, saudara.
Kalau engkau memiliki hal ini, rasanya wow, aman-aman saja hati. Ada sesuatu yang ada di dalam batinmu yang membuat engkau merasakan ada kehadiran Tuhan. Dan itu tidak bisa digambarkan dengan nalar kita. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Nah, kalau ingin dia melakukannya dalam hidupmu, maka carilah dia. Engkau harus menemukan, sehingga hubunganmu dengan Tuhan itu ada. Dan hubunganmu itu tidak terputus. Dan kalau engkau datang kepadanya, maka dia akan memberi kelegaan. Di saat engkau mengalami kelegaan, tidak cukup hanya sampai di situ. Dia katakan pada ayat yang ke-29, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini banyak orang tidak paham. Kebanyakan saya katakan, kadangkala orang kalau sudah datang kepada Tuhan, dia berpikir semuanya akan menjadi instan, semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan langsung ditolong oleh Tuhan. Tetapi firman Allah sendiri berkata, pikulakuk dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Memikul beban, saudara. Ada tantangan, ada ujian, ada permasalahan hidup. Nah, di saat keberadaan hidupmu mengalami berbagai hal yang mendatangi hidupmu, yang jelas keadaan ini adalah kuk yang dipasang oleh Allah untuk mencegah engkau sehingga engkau tidak menjadi orang yang merasa lebih dari orang lain. Karena ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidupmu untuk memberi pencerahan, yang mana hiduplah rendah hati, karena dengan adanya kerendahan hati ini akan membuat engkau semakin lega, semakin luar biasa. Hatimu tenang-tenang saja. Jadi lewat apa Tuhan memoleh seseorang menjadi rendah hati? Berbagai kuk yang Tuhan lakukan. Kadang-kadang orang tidak mau menerima kuk, menganggap itu kan ini terlalu jahat. Nah, kalau kita orang-orang hidup di zaman sekarang sama seperti orang hidup di zaman dulu, di waktu orang Israel, ya mungkin sama perlakuan Bapa terhadap orang Israel akan diberlakukan. Kita di zaman kemurahan, jangan terlena dengan zaman kemurahan. Mengalirlah sesuai dengan bimbingan Tuhan. Kalau engkau mengalami bertubi-tubi ujian, berarti engkau anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ikut alur itu. Engkau akan menemukan apa tujuan Tuhan di balik daripada semuanya, yaitu memimpin engkau sehingga engkau berjalan dalam dunia yang gelap ini dengan waspada dan hatimu selalu rendah hati. Amin, saudara. Ada kerendahan hati yang mengalir dalam hatimu. Engkau tidak terpengaruh dengan mungkin marak dengan hal-hal tertentu. Dunia sekarang kan persaingan itu banyak, di mana-mana ada. Tetapi engkau tidak terpengaruh dengan hal itu. Karena bagimu keadaan yang ada itu tidak menjadi barometer. Sebab yang menjadi barometer dalam hidupmu adalah hidup bersama dengan Tuhan. Engkau
tidak terkontaminasi dengan hal itu. Engkau bergaul, engkau beradaptasi dengan siapa saja, tetapi kehidupan hatimu itu aman-aman saja. Engkau tidak tergiur, engkau tidak terpengaruh. Misalnya mungkin engkau bergaul dengan orang yang memiliki fasilitas yang lebih, karena memang mereka orang rajin. Engkau tidak berpikir, aduh, kalau kita begitu kan, aduh, kita benci apa dia, karena dia lebih dari kita. Tidak akan muncul hal seperti itu. Tapi justru sebaliknya. Kalau engkau melihat orang yang diberkati, orang yang diberkati, orang yang diberkati, engkau berkata, puji Tuhan, Tuhan telah memberkati mereka. Engkau tidak merasa iri, engkau tidak merasa dengki, engkau tidak merasa muncul hati persaingan. Tidak. Dan engkau membandingkan dengan keadaan dirimu. Tidak, saudara. Tapi engkau merasakan keadaan hidup itu sungguh diberkati, sekalipun engkau hidupmu sederhana. Engkau merasa hidupmu diberkati. Amin, saudara. Tapi sekalipun engkau memiliki segalanya, kalau engkau tidak belajar untuk memikul kuk, tetap engkau jatuh bangun dalam hal harapan Tuhan, yaitu kerendahan hati. Sebab ini setiap hari diperjuangkan. Dan setiap saat, saudara. Sebab orang mudah melakukan sesuatu kalau dia tersinggung, saudara. Bagaimana? Atau bagaimana? Mudah melakukan sesuatu, mudah membalas. Mudah berbicara kurang baik. Kalau dia merasa dia disakiti dan tersakiti. Tetapi orang yang sudah terus dan tetap belajar tentang kuk yang dipasang oleh Allah, karena dia sudah masuk pada area rendah hati, dan ini terus dijaga kerendahan hati ini. Dia tidak terkontaminasi dengan hal itu. Justru dia menyingkir dari keadaan yang sepertinya untuk memancing dia menjadi marah. Karena apa? Dia tidak mau ada perbantahan. Tapi coba, saudara, kalau orang belum masuk pada kondisi yang ada, nantinya ada muncul bahasa begini, sapa ngana, sapa kita, coba kaca ngana. Ada bahasa begitu. Cuma ngana so boleh backing, kita juga boleh backing. Ada bahasa begitu muncul. Bahkan saling mengejek tanpa sadar. Semua adalah ciptaan Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah mengalami banyak kuk dan dia paham dengan tujuan Tuhan, dia justru menjauh, menghindar dari keadaan yang ada. Karena dia akan tahu endingnya di mana. Kalau dirinya tidak terkontrol, pasti pecah permusuhan. Jadi sebelum itu terjadi, dia menghindar. Nah, ini orang yang disayang Tuhan, saudara. Menghindar dari berbagai peperangan. Adu mulut, saling menghina, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling menghancurkan, saling memfitnah. Itu akan muncul. Tapi kalau engkau menghindar, engkau sudah tidak mendengar apa yang mereka katakan. Tidak. Aman telingamu, aman hatimu, aman pikiranmu. Kenapa? Ada kerendahan hati. Jadi berbijak-bijaklah dalam hidup ini, sehingga engkau benar-benar menemukan yang namanya kerendahan hati yang berdampak luar biasa. Karena kita terus diinginkan oleh Allah belajar pikul kuk. Dan pikul kuk ini setiap hari, belajar setiap hari, setiap waktu, di mana-mana dan kapan saja, dalam hal apapun kita belajar. Kita tidak dikatakan Tuhan, kalau ngana tahu firman, ngana akan begini, lepas dari kuk, ngana akan lepas dari tantangan, ngana akan lepas dari ujian. Tidak, saudara, semakin kita berusaha untuk ada pada posisi
bersama dengan Tuhan, semakin Tuhan meluaskan berbagai hal. Tujuan Tuhan apa? Agar kita semakin kokoh, hati kita semakin penuh dengan kekuatan, penuh dengan semangat, penuh dengan kehadiran Allah. Karena hanya Dialah yang membuat seseorang bisa begini, saudara. Apa dia katakan pada ayat yang ke-30? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bayangkan engkau sudah mengalami masalah berat sekali. Tapi bagi Tuhan, kuk yang kupasang itu enak. Padahal yang datang bukan susu, bukan furung hai, bukan babi putar yang datang. Yang datang rica-rica, tanpa bawang, tanpa tomat. Artinya, begitu keras yang engkau hadapi, begitu sulit, tapi Tuhan bilang enak. Enak, saudara. Enak kalau engkau mengerti sasaran Tuhan di balik daripada kejadian itu. Tapi sulit kalau engkau tidak mau memahaminya. Engkau hanya berbantah-bantah dengan Tuhan. Tuhan siapa? Kita setia. Kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab, kita suka melakukan firman Allah. Kita aja puasa Tuhan. Kita tahu memberikan milik Tuhan. Siapa kita lagi mengalami hal ini? Suka berbantah-bantah dengan Tuhan. Kapan engkau bisa kuat untuk berhadapan dengan yang ada? Sedangkan firman-Nya katakan, enak itu. Enak. Vicin, ada vicin itu. Ada sasa di situ. Ada Ajinomoto di situ. Saudara, kalau paham ini, engkau akan luar biasa di tengah dunia ini. Apa dia sambung lagi? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Engkau sudah terseok-seok, tapi firman Allah katakan, Yesus sendiri bicara, itu ringan. Nah sekarang jadi pertanyaan, kenapa rasa berat? Karena engkau menghadapi dengan keadaanmu sendiri. Dengan perasaan sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan cara sendiri. Tapi kalau engkau menghadapi hal itu dengan Tuhan, itu enak, itu ringan. Sekalipun itu takaran manusia sukar sekali. Tapi dengan Tuhan, wow, enak. Dan itu ringan saja. Pahamilah takaran yang Tuhan berikan bagimu. Takaran kuk, takaran penderitaan. Kalau engkau paham ini, luar biasa. Engkau menjadi anak Tuhan, orang percaya, gentleman di tengah dunia ini. Engkau tidak seperti ini ketika engkau mengalami masalah hidup. Tuhan, kita saja tidak mampu. Kita sudah tidak mampu. Apa ini? Cengeng ini, saudara. Cengeng kalau anak Tuhan model demikian. Tapi kalau engkau begini, Tuhan, sekalipun aku mengalami sekalipun secara ukuran manusia ini berat karena kami manusia, tetapi aku tahu Tuhan ada bagiku. Kalau engkau punya keadaan demikian, oh ini luar biasa. Tanpa engkau sadar, di kuk itu dia melakukan sesuatu. Dan engkau nyaman-nyaman saja. Haleluya. Luar biasa bukan? Jadi makanya mengapa saya konseling dengan orang ketika ketemukan, oh ini orang so depresi, oh ini orang so nyanda stabil DP hati, oh ini orang
dia sesuka mau mati. Oh, ini orang seputus asa. Saya banyak bicara firman, menghibur, memberi firman supaya dia tenang. Saya tidak memberitahu hal-hal lain selain memberitahu firman. Karena firman yang hanya bisa membersihkan hati yang sedang galau. Apa itu nyanyian? Di saat hati sedang galau. Pada siapa mau lari? Kepada Tuhan. Sehingga menemukan kelegaan. Dan engkau merasa nyaman-nyaman. Luar biasa bukan? Tuhan baik bagi semua orang. Untuk itu mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa agar hidup setiap orang percaya terus mengerti apa yang menjadi harapan Tuhan bagi masing-masing. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas bagian firman Allah yang mengingatkan setiap orang percaya dalam perjalanan kehidupan yang ada untuk terus dan tetap datang kepada Tuhan. Karena dengan adanya datang kepada Tuhan, membuat hati menjadi lega. Sebab kelegaan yang ada tidak ditemukan di mana-mana, tapi kelegaan yang ada ditemukan ketika ada bersama dengan Tuhan. Dan apa yang engkau ingatkan untuk semua orang percaya, mengalami itu adalah sasaran tujuan Tuhan untuk memperhatikan setiap orang percaya agar orang percaya tetap berdiri pada prinsip firman Allah, memahami dan mengerti bahwa di balik yang ada, di saat setiap orang percaya datang kepadamu, maka mengalami hati yang nyaman karena Tuhan memberi kenyamanan dalam hati masing-masing. Terpuji-pujilah Tuhan, dijauhkan orang percaya merasa engkau tidak mempedulikan, tetapi biar orang percaya merasakan di balik daripada semua kejadian yang dialami, ada tangan Tuhan yang turun tangan. Hamba memberkati setiap orang percaya yang melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Dari pagi sampai malam hari. Tuhan ada untuk semuanya. Dan engkau sendiri yang melindungi setiap umatmu dalam berbagai hal. Dan apapun yang mereka kerjakan yang diluaskan oleh Tuhan. Dan apa yang dipegang oleh tangan mereka. Semuanya dalam pemberkatan Tuhan. Beri hati umat-umat Allah terus terjaga, terpelihara, ada kelegaan tersendiri, dan biar umat Allah mampu menjaga hubungan dengan Tuhan, sehingga ada hal-hal ilahi yang ditancapkan oleh Allah dalam hati masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba yakin orang-orang percaya aman dalam lindungan tangan Tuhan. Di saat ada di dalam rumah, ada di luar rumah, sedang melakukan perjalanan, jalan kaki, naik kendaraan roda 2, roda 4, semuanya aman oleh karena Tuhan yang melindungi masing-masing. Terima kasih. Gangguan dalam bentuk apapun yang coba-coba menyusup, mengganggu setiap orang percaya, hamba tundukkan dalam nama Yesus Kristus. Kemuliaan Allah melingkupi setiap orang percaya. Di malam hari ada tiang api dan di siang hari ada tiang awan. Haleluya, inilah doa hamba untuk semuanya. Yesus baik dan sempurnalah pertolonganmu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya.
Kemudian ini sound ya.